Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Senin 26 Mei 2025, hari biasa pekan ke-6 Paskah, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Filipus Neri, seorang imam. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 15 ayat 26 sampai dengan bab atau pasal 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan padamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjanjikan Roh Penghibur, yang adalah Roh kebenaran dari Allah Bapa sendiri. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 26. Ini berarti bahwa para rasul dan seluruh umat beriman kapanpun dan dimanapun, kita semua tidak akan menghadapi pertentangan dan perlawanan sendiri, karena Roh kebenaran akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Segala kesusahan yang akan kita alami diimbangi dengan kehadiran dan karya Roh kebenaran. Dia akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan para muridnya bahwa dunia pasti akan membenci mereka. Dunia melakukannya karena merasa sedang berbuat hal yang benar, bahkan baik di hadapan Allah. Hal tersebut dilakukan dunia karena mereka tidak mengenal Yesus maupun Bapa sebagai Allah sejati. Roh Kudus adalah sumber kita bertumbuh ke arah Kristus dan dengan setia mengiringi Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Roh kebenaran berarti roh yang bertugas untuk membenarkan atau meneguhkan. Roh Kudus akan membenarkan atau meneguhkan bahwa Yesus adalah saksi karya penyelamatan, artinya yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia seisinya. Roh Kudus, Roh Penghibur inilah yang menjadi sumber kekuatan para muridnya, termasuk gerejanya yang masih berziarah ini. Dengan Roh Kudus, mereka dimampukan untuk bersaksi tentang kebenaran dalam diri Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menghendaki manusia saling menolong dan menghibur dan memberikan kesaksian hidup tentang pertolongan dan penghiburan Allah melalui putranya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yang jelas, saudara-saudari yang terkasih, dengan bantuan Roh Kudus, para murid harus siap untuk menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Roh Kudus itulah yang memampukan dan memberi kekuatan kepada para murid, sehingga mereka tidak perlu ragu dalam melangkah. Pengalaman mereka bersama Yesus telah membuat mereka mengenal pribadi Yesus. Pengenalan itulah yang menjadi kesaksian mereka. Para murid sudah mengalami hidup dengan Yesus, mendapat banyak hal dari perjumpaan itu, dan kini saatnya mereka membagikan pengalaman bersama Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih, bersaksi berarti menyatakan dalam hidup kita keyakinan dan iman kita kepada Yesus yang mulia. Pengalaman akan kebaikan Tuhan itulah yang menjadi kesaksian kita.
Tentu semua pengalaman itu mengalir dari iman kita yang mendalam kepada Yesus Kristus. Kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan diminta untuk selalu siap untuk menjadi saksinya. Sebab dunia membutuhkan kesaksian kita agar semakin banyak orang menyadari kebaikan Allah dalam hidup mereka. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi saksi, kita tidak perlu takut karena Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita. Inilah yang memampukan kita untuk berani melangkah dan bersaksi. Tuhan tidak minta perbuatan yang besar dan hebat. Ia meminta kepada kita untuk menghidupi iman kita dengan setia. Maka marilah kita bersaksi dalam hidup iman, teguh, dan setia kepada Kristus di tengah dunia sekarang ini. Mari kita wujudkan iman itu dalam karya-karya kasih kepada sesama dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku keberanian untuk menjadi saksi-Mu dalam hidup keseharianku, baik di rumah maupun di tempat lain dan di mana saja aku berada. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.